Good morning, ladies and gentlemen. I'm delighted that so many of you could make it today. Let me introduce myself. My name is Widya Sari Tilawa. I'm the student of Chemistry Education ICP and I'm from second group. As you can see on the screen, our topic is about atomic radius thread on periodic table. But before that, I will introduce my friends. The first is Dina Amelia Ahmad, the second is Putri Wildana, the third is Muhammad Samad Suhaib, the fourth is Salsabila Herman, the last is Abdul Rahim. To shorten time, the first slide will be read by Putri Wildana. To Putri Wildana, I invited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Wildana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak yang dihitung dari inti atom sampai ke kulit terluar. Semakin ke kanan, jumlah proton dan neutron semakin banyak, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Semua unsur yang seperiode memiliki jumlah kulit yang sama, akan tetapi tidak berarti mereka memiliki jari-jari atom yang sama juga. Semakin ke kanan letak unsur, maka proton dan elektron yang dimiliki semakin banyak, sehingga tarik menarik inti dengan elektron semakin kuat, membuat elektron-elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti. Jadi, bagi unsur yang seperiode, jari-jari atom semakin ke kanan semakin kecil. Akibatnya dibutuhkan energi yang lebih banyak untuk mencungkil elektron terluar. Dengan kata lain, dalam satu periode, energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan, dan pengukuran jari-jari atom dalam senyawa molekular yaitu setengah jarak inti yang sesuai, misalnya 2 atom H dalam molekul H2. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Kak Putri Wildana. And the second slide will be read by two people. That is, the first number is Abdul Rahim and the second is Muhammad Samad Suhaib. To shorten time, I invited. The number of an atomic cell. The more cell an atom has, the longer its atomic radius will automatically be. Jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit atom yang dimiliki suatu atom, maka otomatis jari-jari atomnya juga semakin panjang. Bisa kita lihat contoh di bawah antara atom kalium dengan natrium. Jika digambarkan atom kalium memiliki jumlah kulit 4. Di sini dapat kita simpulkan semakin banyak kulit dari atom maka semakin besar pula jari-jari atom tersebut. Terima kasih. Okay, thank you for the opportunity that has been given to me. Well, I will continue the explanation from Abdul Rahim about the factor that affect the size of the atomic radius, namely the charge of the atomic nucleus. The more nuclei, the greater the nuclear charge and the stronger the attraction of the atomic nucleus towards the electron, so that the electrons are closer to the atomic nucleus. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari kalimat tersebut. Jadi bila terdapat dua atom yang memiliki jumlah kulit yang sama, maka yang berpengaruh terhadap panjang jari-jari atom yaitu muatan inti atomnya. Dikatakan bahwa makin banyak inti atom berarti makin besar muatan intinya, dan gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat sehingga elektron lebih mendekati ke inti atom. Jika dilihat pada slide, terdapat contoh dan gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat sehingga elektron lebih mendekati ke inti atom.
Jika dilihat pada slide, terdapat contoh atom, yaitu atom Na dan Mg, natrium dan magnesium, di mana memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu berjumlah 3. Namun kedua atom ini memiliki jumlah elektron yang berbeda, di mana atom natrium memiliki jumlah elektron 11 dan magnesium 12. Jadi jika dihitung, besar muatan inti magnesium lebih besar dibandingkan atom natrium. Jadi gaya tarik inti atom terhadap elektron pada atom magnesium lebih kuat dibandingkan atom natrium. Sehingga elektron yang terdapat pada atom magnesium lebih dekat ke inti atomnya, sehingga jari-jari atom magnesium lebih kecil dibandingkan dengan atom natrium. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you so much for the presentation of Muhammad Samad Swaib and Abdul Rahim. Okay, the third slide will be read by myself. To short time, I invited. Okay, here I will explain about kecenderungan ukuran atom. The atomic radius in one period from left to right gets shorter, while the atomic radius of the group element from top to bottom gets longer. It can be explained that this tendency is due to the attractive force of the nucleus against the electrons and number of electron cells. In one period from left to right, the nuclear charge increases while the number of electron cells is constant. As a result, the attraction of the nucleus to other electron is getting stronger because the distance of other cells electron to the closer the nucleus. In one group, the number of cells increase even more, although in this case the amount of nuclear charge increase, but the effect of increasing the number of cells is greater than the effect of the nuclear charge. As a result, the distance of the outer cell electron to nucleus is further away. Jadi, dalam suatu periode dari kiri ke kanan, nomor atom makin besar, yang berarti makin bertambahnya muatan inti. Dan sebaliknya, dalam suatu periode jumlah kulit elektron tetap bertambah muatan inti yang positif yang menarik elektron yang bermuatan negatif, menyebabkan makin kecilnya jari-jari atom. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Okay, that is the slide from by myself. The last slide will be read by two people else, that is Nadia and Kak Dina. For the shortened time, I will invite it. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia Ahmad. Saya akan menjelaskan mengenai the atomic radius table of the main elements. Nah, pembicara sebelumnya telah mendeskripsikan mengenai kecenderungan jari-jari atom baik dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan. Nah, kecenderungan jari-jari atom tersebut dapat kita lihat pada data tabel jari-jari atom dari main element atau unsur utama. Di sini terlihat bahwa dalam satu periode kecenderungannya dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, bisa kita lihat di sini litium memiliki jari-jari atom sebesar 1,52 Armstrong, sedangkan beryllium memiliki jari-jari atom sebesar 1,11 Armstrong, di mana litium memiliki
jari-jari atom yang lebih besar dibandingkan berilium. Dalam satu periode, meskipun memiliki jumlah kulit yang sama, litium dan berilium memiliki elektron valensi yang berbeda, sehingga juga menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan dalam ukuran jari-jari atom yang dimilikinya. Thank you for the time given. Well then, I will explain the table by group. I will take boron and aluminum as an example. Boron has a radius of 0.9 or 80 pm, while aluminum has a radius of 1.43 or 143 pm. From this we can see that boron has a smaller radius than aluminum. Now, here it can be seen that the tendency of atomic radius in one group from top to bottom is getting bigger. This is also because boron has 2 atomic shell layers and aluminum has 3 atomic shell layers, where the aluminum atomic shell is more than boron. Thus, boron has a smaller atomic radius than aluminum. Boron memiliki jari-jari sebesar 0,8 atau 80 pikometer, sedangkan aluminium memiliki jari-jari sebesar 1,43 atau 143 pikometer. Dari sini bisa kita lihat bahwa boron memiliki jari-jari lebih kecil dibandingkan aluminium. Nah, di sini terlihat bahwa kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Hal ini juga dikarenakan boron memiliki 2 lapisan kulit atom dan aluminium memiliki 3 lapisan kulit atom, di mana kulit atom aluminium itu lebih banyak dibandingkan boron. Dengan demikian, boron memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dibandingkan aluminium. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for Nadia and Kak Dina. That was the presentation from my group. If there are mistakes in words, please forgive me because all the words by myself, because I'm just human and nobody perfect. We always do the mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.